ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Bapak Imam dan jamaah Masjid Al-Istiqamah Masjid Al-Islah yang kami hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas semua nikmat dan karunia-Nya sehingga kita setelah selesai melaksanakan salat subuh dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian selawat dan salam atas junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat-sahabat beliau. Bapak Imam dan jemaah yang kami hormati, kita lanjutkan materi kita, masih berkisar pada masalah ibadah atau salat. Kemarin kita sudah bicarakan tentang muazzin atau yang azan ketika tiba waktu salat. Maka sekarang kita masuki yang kedua, itu menyangkut masalah iqamat. Jadi selesai azan kita iqamat untuk melakukan salat, atau kebiasaan biasa ada tenggang waktu setelah azan kita biasa melakukan salat sunat. Setelah selesai azan berarti kita lakukan qabliyatnya. Setelah selesai kita lakukan salat sunat, kemudian muazin langsung mengikamatkan untuk kita lakukan salat fardunya. Jadi disunatkan di dalam sebelum melaksanakan salat, yaitu kita ikamat. Dan orang yang azan itu dia yang qamat, kecuali ada uzur, itu lain. Tetapi secara normal biasanya si muazzin itu dia yang langsung mengikamatkan. Dan ketika dia azan maupun ikamat, dia harus menghadap ke kiblat. Itu ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan. Dan kemudian yang azan maupun yang ikamat juga dia dalam posisi berdiri. Tidak boleh dia dalam keadaan duduk. Sebagaimana diingatkan oleh Rasulullah, Ya Bilal, kum fanadi bisalati. Hai Bilal, berdirilah lalu azan untuk salat. Jadi apa yang kita lakukan semuanya ini sebenarnya pernah dilakukan oleh Rasulullah. Jadi tidak boleh kita lakukan di luar dari tuntunan. Jadi para ahli fikih mereka menyatakan bahwa sepanjang kita lakukan ibadah, maka kita cari tuntunan. Sepanjang tidak ada tuntunan, jangan kita lakukan seperti itu. Kemudian yang ketiga, hendaklah muazzin ketika itu, karena belum ada pengeras suara, maka diharapkan muazzin itu harus dia pada tempat yang tinggi, supaya suaranya bisa didengar sampai ke tempat yang jauh. Tetapi alhamdulillah dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan, kita tidak perlu lagi naik di atas tempat yang tinggi, tetapi cukup mic saja yang bisa bersuara dipasang sampai di tempat yang tinggi. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah ketika itu sudah tertolong dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang ada pada masa sekarang. Kemudian berikutnya muazzin hendaklah orang yang keras dan baik suaranya. Itu ketentuan-ketentuan itu. Kemudian yang kelima, muazzin hendaklah dalam keadaan suci dari hadas. Jadi ini yang terkadang khusus waktu Isya, terkadang kita langsung azan, selesai azan berpi wudu lagi. Nah, tapi disyaratkan muazzin pada saat dia lakukan azan, dia dalam keadaan tidak hadas, berarti
dia harus dalam keadaan wudhu, dalam keadaan berwudhu. Kemudian si muadzin juga hendaknya membaca selawat pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga diingatkan oleh dalam tuntunan itu, Allahumma Rabba hadhihi da'wati tamah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammad wasilah wal fadilah wa salatil qa'imah wa ba'athu maqaman mahmuda alladhi wa'attah. Ini yang sering selesai azan, biasa kita doa dengan selawat daripada Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian disunahkan membaca doa di antara azan dan iqamat, sebagaimana yang telah kita utarakan tadi. Sebagaimana diingatkan oleh Rasulullah, Anas ibn Malik kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u la yuraddu bainal adhani wal iqamah. Jadi doa kita sampaikan yang tadi itu, dia di antara azan dan iqamat. Jadi sebelum kita azan, sebelum kita iqamah, diawali dengan doa. Kemudian urutan-urutan iqamat juga sama dengan urutan-urutan ketika kita lakukan azan. Kalimat-kalimatnya sama, namun ketika azan sampai diulang sampai 2 kali, sementara iqamat cuman 1 kali. Ya, Allahu Akbar, asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya al-salah, ya al-falah, qad qamatis salah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu urutan-urutan ketika iqamat atau ketika azan dan iqamat. Nah, azan juga kita lakukan di waktunya, khusus azan pada saat subuh biasa dia lebih awal. Terkadang lebih awal, tapi lebih awal ini khusus pada saat Ramadan. Kenapa? Karena bisa saja azan yang pertama atau azan yang lebih awal itu untuk membangunkan orang melakukan sahur. Tetapi kondisi kita sulit untuk melakukan seperti itu. Yang lakukan seperti itu teman-teman yang daerah mayoritas, itu biasa mereka lakukan 2 kali. Yang pertama sebagai peringatan kita sudah masuk menjelang fajar, kemudian begitu masuk subuh juga diazan lagi 1 kali untuk pelaksanaan salat subuh itu. Sebagaimana bapak-bapak yang pernah ke Tanah Suci, kita jumpai di Arab Saudi, khususnya di kota Mekah, Madinah, itu mereka lakukan azan 2 kali menjelang subuh itu. Yang pertama diazankan pertama untuk mengingatkan sudah hampir masuk waktu subuh. Azan yang kedua ketika masuk waktu subuh. Jadi ini kita saling mengingatkan, jangan sampai ketika kita melaksanakan ibadah haji nanti, waktu subuh, menjelang subuh kita di Masjid Haram, begitu selesai azan yang pertama, mungkin kita sudah ada dalam masjid, kita pikir sudah selesai azan untuk subuh itu, padahal belum. Ya, belum, jangan dulu kita lakukan salat sunat sebelum subuh. Nanti azan yang kedua baru kita lakukan salat sunat sebelum subuh. Itu keadaan-keadaan yang ada di Masjid Haram. Bisa 2 kali, tapi untuk di luar dari Mekah, khusus kita Indonesia, juga di daerah-daerah yang mayoritas. Kemudian menyangkut masalah tempat-tempat yang kita gunakan untuk salat, lazimnya adalah di tempat-tempat yang suci seperti ini, yaitu masjid, ataukah mungkin ada suatu ketika kita berada pada tempat-tempat yang mungkin kita dalam satu kelompok, tapi tidak berada pada tempat seperti masjid ini, itu juga kita diwajibkan untuk azan. Ketika tiba waktu salat, kita dalam kelompok, seperti apakah pramuka,
atau kegiatan-kegiatan apapun juga, pada saat melakukan tiba waktu salat, maka kita juga harus lakukan azan dan iqamat sebagaimana kita berada di rumah atau masjid seperti ini. Kemudian selanjutnya kita masuk pada membatasi tempat salat. Di antara beberapa hal yang dilakukan sebelum salat ialah membatasi tempat salat dengan dinding. Ini maksudnya ketika kita salat, sebagaimana dalam ruangan kita ini, kita bentang dengan tikar, maka batas kita adalah ujung daripada tikar tadi. Kenapa? Karena salat, pada saat orang melakukan salat, kita diharamkan untuk liwat di depannya. Kita itu diharamkan. Dalam hadis disampaikan lebih baik kita berdiri 40 tahun daripada liwat di orang sedang salat. Itu yang khusus kita di dalam masjid ini, pengalaman yang kita alami. Kalau bapak-bapak mau lakukan salat sunat sesudah selesai salat, sudah wiritan, tolong kita lakukan agak jauh dari itu. Karena kebiasaan kita di sini dengan bersalaman. Jangan sampai kita salam, bapak-bapak ada yang berdiri. Bukan dilarang, tidak dilarang. Tapi jangan sampai kebiasaan kita untuk selamatan itu biasa terhalang dengan ada yang bapak-bapak yang berdiri sementara lakukan salat. Jadi bahkan ada hadis yang lebih keras lagi, dihalalkan darahnya, boleh dibunuh orang itu. Tapi jangan kita lakukan seperti itu. Jangan kita, itu maksudnya lebih baik kita menghindar, tidak boleh liwat orang lakukan salat. Itu yang kalau sudah ada batas, tidak apa-apa. Seperti kita sudah ada tikarin, berarti sudah ada batas. Ini jadi membatasi tempat salat. Ini yang diingatkan oleh Rasulullah, kalau orang yang liwat di depan orang yang sementara salat, maka ini masuk dalam perbuatan yang jahat. Tentu lebih baik ia berhenti atau berdiri selama 40 tahun daripada dia melewati orang yang melakukan salat. Ini yang ya ini tidak boleh ya. Itu kecuali kosong-kosong begini ya tidak boleh. Kecuali dia taruh tikar sejadah atau ada batas yang dia taruh di depan situ, boleh kita liwat. Tapi kalau sepanjang tidak ada batas, itu jangan kita liwat. Kenapa seperti itu? Ini yang dalam hadis sudah disampaikan seperti itu. Tidak boleh karena mengganggu orang sementara dalam keadaan konsentrasi ketika melakukan salat. Dan ketentuan-ketentuan ketika kita berdiri untuk melakukan salat, itu juga kita diharuskan untuk senantiasa menghadap kepada kiblat dan juga lihat pada tempat sujud. Jadi tidak boleh kita lihat pada tempat yang lain, apalagi ada orang yang lalu lalang di depan kita, ini sangat-sangat mempengaruhi. Maka sebaiknya kita melihat saudara-saudara kita yang sementara lakukan salat, maka kita berusaha untuk menghindar dari tempat ketika mereka melakukan salat. Kemudian kita masuk kepada waktu salat fardu. Ini yang sebagaimana diingatkan oleh Allah. Kalau Allah Ta'ala, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Bahwa sesungguhnya salat adalah kewajiban yang ditentukan atas orang-orang yang beriman. Jadi salat ini sudah masuk dalam kewajiban. Jadi kalau kita lihat kapan salat itu mulai diperintahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, maka kita lihat bahwa Rasulullah diperintahkan untuk melaksanakan salat adalah pada tahun ke-12 daripada kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Dan sering ada orang-orang juga ingin tahu, mau tanya, jadi sebelumnya itu Nabi salat pakai ibadahnya gimana? Saya juga tidak tahu. Karena salat baru diperintahkan di tahun 622 Masehi, tanggal 27 Rajab ketika Isra Mi'raj baru
mulai diperintahkan. Tetapi kalau kita kembali lihat kepada hadis-hadis yang disampaikan bahwa Rasulullah Muhammad SAW ketika kembali menerima perintah salat ini di dalam hadis kita lihat bahwa Rasulullah 2 kali salat bersama Jibril. Salat yang pertama, salat 5 waktu ini 2 kali. Beliau sebagai imam, Jibril sebagai makmumnya. Pertama Rasulullah salat yang pertama adalah tepat waktu seperti yang kita tentukan sekarang. Sesuai dengan jam yang para ahli-ahli kita yang sudah menentukan, terkadang jam 12, terkadang jam 11 untuk duhurnya itu, terkadang jam 11.30, sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan oleh para ahli ilmu falak itu. Mereka sudah tentukan, kita ikuti. Itu tepat waktu. Kemudian yang kedua, Rasulullah dengan Jibril salat pada akhir waktu. Salat pada akhir waktu. Jadi duhur itu beliau salat menjelang asar. Asar beliau salat menjelang maghrib. Maghrib beliau salat hampir masuk waktu Isya. Subuh beliau salat ketika Isya beliau waktu salat sudah pertengahan malam, liwat pertengahan malam. Dan subuh juga beliau lakukan salat menjelang hampir mau naik terbit matahari. Untuk apa? Itu menunjukkan itulah waktu salat. Tidak boleh keluar dari itu. Jadi Rasulullah lakukan itu semata-mata sebagai pelajaran. Yang pertama itu tepat waktu dan diutamakan salat tepat waktu. Yang kedua yang beliau lakukan liwat-liwat waktu itu juga sebagai pelajaran bahwa kita tidak boleh lebih dari itu. Itu yang dan di dalam hadis itu juga disebutkanlah inilah waktu-waktu yang sudah digunakan oleh para nabi sebelumnya untuk melakukan salat. Maka kita memahami bahwa para nabi-nabi terdahulu dengan umatnya lakukan salat seperti itu. Tetapi apakah 5 waktu? Wallahu alam, kita juga tidak tahu. Yang jelas mereka juga melakukan salat. Kenapa? Di dalam hadis itu disebutkan bahwa Rasulullah dan Jibril melakukan salat dan Jibril sampaikan bahwa umat-umat nabi-nabi terdahulu juga melakukan salat seperti yang mereka lakukan. Tapi itulah manusia senang banding-banding, kenapa cuma kita saja yang salat, orang dulu tidak. Itu itulah manusia. Seperti puasa yang kita lakukan, puasa itu karena berat, maka Allah ingatkan, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana puasa itu juga dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Kenapa? Itulah manusia, suka banding-banding itu. Kenapa kita saja yang diperintahkan, orang lain tidak? Itu. Allah sudah tahu itu, Allah sudah tahu. Jadi sebelum kita banding, Allah sudah sampaikan. Itu sebagaimana salat juga sampai sekarang juga sering ada timbul-timbul pertanyaan yang aneh-aneh. Yang pertanyaan yang aneh-aneh seperti tadi, apakah nabi-nabi yang terdahulu melakukan salat? Ya kita kembali kepada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa beliau ketika salat dengan malaikat Jibril yang pertama kali beliau lakukan itu, kemudian Jibril sampaikan bahwa inilah ibadah atau salat yang seperti dilakukan oleh para nabi sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kemudian diurut-urutkan waktu mulai salat itu kita dimulai dari waktu duhur. Waktu duhur adalah waktu tidak boleh kita lakukan persis matahari tegak lurus, itu tidak boleh. Persis matahari kulminasi lurus di atas ubun-ubun kita tidak boleh. Harus geser sedikit aja. Maka para ahli ilmu falak, geofisika itu, meteorologi dan geofisika, mereka sudah hitung seperti yang kita pakai di jadwal waktu. Itu semua sudah dihitung semua itu. Matahari sudah liwat sedikit. Kemudian berhenti waktunya pada saat masuk asar. Pada masuk asar itu sudah tidak ada waktu duhur lagi. Kemudian juga masuk waktu asarnya. Jadi urutan-urutan yang kita lakukan sampai sekarang ini adalah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah bersama malaikat Jibril pada saat awal daripada diperintahkan kepada Rasulullah untuk melakukan
salat daripada salat 5 waktu itu. Jadi mungkin untuk sementara kita sudah masuk ke 5:30, kita sampai di sini mungkin ada hal-hal yang perlu kita saling tanya jawab, tapi mungkin di antara kita, andai kata saya tidak bisa menjawab, bisa di antara bapak imam atau teman-teman yang kenapa? Karena apa yang kami sampaikan ini juga sebenarnya secara umum kita sudah tahu, tapi tidak mustahil ada yang kita tidak ingat atau ada di kitab-kitab yang kita belum baca. Ini yang perlu kita saling saling menyampaikan agar mungkin ada hal yang lebih baik bisa kita yang lain juga mengamalkan seperti itu. Terima kasih.